Selamat siang anak-anak, bertemu kembali dalam pelajaran bimbingan dan konseling. Bagaimana kabarmu? Ibu harap kalian semua baik-baik saja. Tetap semangat ya, meskipun di masa pandemi. Kamu harus punya semangat yang luar biasa ya, karena kalian sudah kelas 9. Selamat, kamu sudah naik di kelas 9 di masa-masa pandemi yang sulit yang harus kamu lalui dengan pembelajaran jarak jauh yang tidak bisa tatap muka, tidak bisa bertemu, belajar. Kalau ada kesulitan, Bapak Ibu guru tidak bisa membimbing secara tatap muka dengan berhasil 100%, tetapi kamu tetap semangat dan kamu belajar dengan baik, dan saat ini kamu sudah duduk di bangku kelas 9. Selamat, kamu sudah berhasil, kamu hebat. Nah, anak-anak, untuk pelajaran bimbingan dan konseling, Ibu akan mengajar kelas 9 A, B, C, dan D. Salam kenal ya, kenal. Tahun kemarin ya, tahun-tahun 2 tahun yang lalu lah, kamu belum pernah bertemu dengan Bu Boni saat mengajar. Nah, saat ini kalian ketemu tatap muka dalam jarak jauh online ya, seperti ini. Nggak apa-apa ya, kamu tetap harus semangat, senang ya, situasinya apapun kamu tetap harus senang. Nah, anak-anak yang Ibu sayangi, kebetulan saat ini juga Ibu sebagai wali kelas 9D. Loh, anak-anak kelas 9D, Bu Honi walimu ya. Berikut Ibu akan memberikan kontrak pembelajaran. Kontrak pembelajaran untuk bimbingan dan konseling itu KKM harus berapa ya? Ayo. KKM harus B. Kalau C, no ya, kamu nanti nggak lulus. Nah, untuk bimbingan konseling, Ibu harap kalian bisa terbuka ya. Ibu akan membimbing dan membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahanmu 1 tahun ke depan. Jadi 1 tahun ke depan kamu akan berkomunikasi langsung dengan Bu Boni segala sesuatu permasalahan-permasalahan yang ada. Ibu akan membantu menyelesaikan permasalahan yang ada supaya kamu dapat melanjutkan, kamu dapat mengoptimalkan apa yang ada pada dirimu sehingga kamu berhasil. Nah, untuk bisa berhasil itu ada kerjasama. Ada kerjasama antara kamu dan saya. Kita bisa bersinergi menjadi yang baik. Gitu ya. Nah, untuk mendapatkan KKM yang baik, apa yang dinilai? Nah, ini. Yang pertama, kedisiplinan dan perilaku. Kedisiplinan. Karena masa pandemi, Bu Honi nggak bisa bertatap muka dengan langsung melihat. Nah, kamu harus lewatnya presensi, absen dulu setiap pagi, jangan lupa. Nah, absen Ibu buka itu dari jam 7 sampai jam 10. Lebihnya dari itu berarti tidak disiplin. Ingat-ingat ya, absen jam 7 sampai jam 10 setiap hari. Kalau pada saat minggu adalah Google Meet atau Zoom, yang mengabsen adalah Bapak Ibu guru mata pelajaran yang bersangkutan. Jadi saat ada Google Meet, minggu-minggu Google Meet atau Zoom, Ibu tidak akan absen lewat grup. Tapi kalau
hari-hari efektif absen lewat grup. Paham ya? Ndo. Itu kedisiplinan. Berikut perilaku. Nah, perilaku ini dari tutur kata. Nah, kesopanan, yaitu sopan santun. Ini ibu akan menilai dari chat WA. Bagaimana kamu merespon chat WA atau omong-omongnya, ya, chatmu di WA itu sopan atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di telepon atau di WA di japri khusus, jawaban khusus dari wali kelas tidak direspon, tidak diangkat. Nah, ini juga perilakunya nggak bagus. Atau saat ditanya tidak jawab, ya, ditanya di WA, ditanya nggak jawab, tidak merespon, itu sopan santunnya kurang. Kemudian kalau tadi yang pertama adalah kedisiplinan dan perilaku, yang kedua adalah penugasan. Mata pelajaran bimbingan konseling ada juga penugasannya anak-anak, ya. Nah, dalam penugasan itu ada 2 yang dinilai. Yang pertama ketepatan, tepat enggak? Sesuai enggak dengan waktu yang ditentukan? Misalkan tugas dikumpulkan pada bulan pertama, minggu pertama bulan Desember, misalkan, wah jauh sekali. Lah kamu itu tepat apa enggak? Di minggu pertama bulan Desember itu numpuk apa enggak? Kalau tidak, ya berarti nilainya kurang. Yang kedua adalah kelengkapan. Lengkap enggak tugasnya? Misalkan tugasnya itu 10 soal. Kamu mengerjakan hanya 5. Ya berarti enggak lengkap. Nilainya ya tidak sempurna. Dan kelengkapan ini kadang-kadang jawabannya kurang sedikit toh. Nah, kurang tuh ya tidak lengkap. Namanya lengkap tuh ya penuh selesai, ya. Dan jangan numpuk buku kosongan toh. Nah, itu semakin tidak benar itu. Jadi penugasan kriterianya ketepatan dan kelengkapan. Itu ya anak-anak. Paham ya? Jadi ini kontrak pembelajaran untuk 1 tahun ke depan. Anak-anak bisa menyiapkan diri dari sekarang. Buku paket sudah bisa diambil, sudah ada jadwalnya. Jadwalnya sudah ada di grup. Anak-anak bisa memanfaatkan buku pelajaran, yaitu buku paket dari perpustakaan. Rawatlah buku itu, manfaatkan buku itu supaya apa? Kamu dapat menyelesaikan jenjang pendidikan menengah pertama yaitu SMP dengan baik, dan kamu dapat melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Karena nanti 1 tahun ke depan kita banyak belajar mengenai sekolah lanjutan dan pekerjaan, ya, lapangan pekerjaan yang ditunjang dengan pendidikan. Kamu akan banyak belajar hal-hal itu. Pasti kamu menginginkan melanjutkan sekolah yang lebih bagus, yang lebih baik. Maka dari itu, gunakan waktu-waktu yang ada ini dengan baik. Meskipun online, tetap belajar, tetap semangat. Jangan ogah-ogahan, jangan menunda-nunda waktu. Anak-anak, sampai di sini dulu.